Halo, Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, akhirnya kita ketemu lagi. Apaan sih? Kita kan emang selalu ketemu. Enggak, maksudnya di video ini gitu Iya. ya. Biasa Dena kan, kenapa Dena jarang masuk ke videoku? Karena dia adalah alpha woman. What do you mean? Iya, dia punya kesibukan sendiri, aku punya kesibukan sendiri. Eh, terus kita pas ketemu udah sama-sama capek dan pengen quality time aja. Enggak, sebenarnya kemarin tuh aku lagi mengerjakan Baitul Maqdis for Dummies yang kedua. Oke, Dan aku kayak proofread sekitar 300 halaman, jadi aku lumayan hektik gitu. oke. Iya, tapi seneng loh ya ngelihat kamu produktif, happy. Gak terlalu sih, aku masih banyak magernya gitu. Oh iya ampun. Ya, Emang ciri-ciri orang produktif tuh gitu. Dia selalu yang disorot tuh adalah sesuatu yang kurang. enggak. Tapi aku being so real karena aku terlalu banyak doom scrolling. Oh, no. Iya, ini jadi apa ya, tamparan sih, jadi pembelajaran bahwasanya emang harus ngeset waktu yang lebih berkah gitu. Karena berkah itu kayak kita cari kan, keberkahan itu tuh kita usahakan gitu loh. Ya. Bukan yang cuman ya Allah kasihlah berkah dalam waktuku gitu. Terus ya udah tetap mager-mageran. It doesn't work that way. Jadi aku harus terus mengingatkan diri sendiri untuk mengusahakan waktu berkah itu. Iya. Gitu. Ya betul. Nah, karena kita tahu bahwa kita punya kesibukan masing-masing, jadi kita coba untuk cari gimana nih waktu yang cocok untuk bisa ngobrol-ngobrol sama kamu. Biasanya kita ngobrol ya udah ngobrolin kehidupan kita yang intimate aja udah, kita nggak pengen share ya. Cuman aku bilang ke Dena tahun ini pengen rutin deh ngupload sesuatu di YouTube gitu kan ya. Minimal seminggu adalah 1-2 kali gitu. Iya. Nah, jadi ya udah aku minta izin sama Dena untuk ayo kita ngobrol-ngobrol. Nah, carilah Kenapa waktu. ayah izin? Aku yang harusnya izin. Oh gitu ya. Iya. Ini supaya sopan. Supaya kamu tahu ketika aku intervensi kamu, kamu udah memberikan izin itu gitu. Oh, persetujuan kali ya. Iya, persetujuan. Nah, nah karena itulah kita pengen buat video gitu. Nah, dan kebetulan waktu untuk kita take video ini kita cari waktu di mana kita bisa ketemu bareng. Oh ya, aku kan biasa nganter kamu ke tempat rekreasi kamu ya, rekreasi. What is Ya that? bukan tempat jalan-jalan tapi tempat kamu berkreasi. Oh iya. Aku lagi di depan kantornya Mini Muslim Iya. dan Safia Natural. Iya. Terus ya udah kalau gitu kita gunain deh waktu itu di sela-sela itu untuk kita buat sesuatu yang produktif gitu, yaitu buat video. Nah, karena yang kita harapin kan yang tadi kamu bilang tuh bahwa waktu itu tuh ya begitu aja. Tapi beda antara orang yang waktunya berkah dengan waktunya nggak berkah. Orang yang waktunya berkah, dia akan bisa nyelesain banyak hal dalam waktu yang sedikit. Sama-sama punya waktu 12 jam, ya kan? Tapi ada yang 12 jam dia nyelesain banyak pekerjaan, nyelesain banyak hal, memproduksi banyak hal, kebermanfaatannya dirasakan sama banyak orang. Ada orang yang dia selama 12 jam bahkan ngurusin diri sendiri aja nggak mampu gitu ya. Untuk mandi aja males gitu, mageran, ngagoleran sambil nonton Netflix terus gitu ya. Nah, kita nggak pengen kayak gitu tuh. Nah, di tahun ini kita berharap jadi video ini menjadi salah satu efek dari keberkahan itu sendiri. Amin. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang keberkahan, Bun, Ya. aku pengen tanya sama kamu. Kan Zade kan usianya udah 5 tahun nih. Ya. Dan cepet banget loh, nggak kerasa kan? Kok kerasa banget ya udah Cepet banget. Aduh. Aku masih ingat keindahan saat aku melahirkan. Feelingnya, perasaannya. Indah banget dan cepet banget sih emang. Oh gitu ya. Loh, nangis. Iya. Ya Allah. Aduh, terus aku tuh You guys, this is my husband. Bang Hawa tuh kayak tiap hari begini ya, mungkin di sosmed marah-marah segala macam, tapi di balik itu tuh nangis. MBG ditangisin. Ya Allah. Iya. Oke. Nah, ketika Zade 5 tahun ini, apa yang kira-kira pengen kamu berikan ke dia? Udah kamu berikan ke dia nih supaya kamu tuh tidak menyesal ketika dia tuh tumbuh cepat, dan itu benar-benar tumbuh dengan sangat cepat kan. Apa yang pengen kamu lakuin tuh? Attention sih. Kenapa sih attention? nomor pertama dan utama. Attention karena
aku merasa banget kita tuh hidup di dunia yang sangat individualis. Bahkan aku tuh sangat-sangat individualis orangnya gitu. Jadi aku harus benar-benar kasih Zade tuh waktu quality time bersama. Quality time tuh nggak harus yang kayak ayo kita keluar kota, ayo kita ke pantai gitu tuh, enggak ya. Tapi benar-benar put our hearts into him di hari-hari kita gitu. Dan being mindful, bukan yang kayak ngobrol tapi HP-an, ngobrol tapi ngerjain yang lain, ngobrol tapi kepalanya di tempat lain, itu enggak gitu. Dalam satu hari harus benar-benar, bukan seharian ya maksudnya, karena Zadi juga sekarang udah punya kegiatan sendiri yaitu sekolah. Maksudnya ketika ketemu sama bahasa ayah. Jadi waktu ketemu sama Zade itu aku berusaha untuk benar-benar, harusnya semua kerjaan sudah selesai dan memang give everything to him gitu, the attention. Karena kalau enggak dia akan mencari attention di tempat lain dan it's not healthy, dan aku nggak mau seperti itu. Jadi aku sangat-sangat mengusahakan untuk menjadi orang tua yang ngasih attention buat anak. Dan sebenarnya itu adalah sebuah kepastian dari siklus hidup, bahwa anak kecil itu full perhatian dari kita. Semakin dewasa dia akan punya mencari perhatian yang lain. Dan kalau dia ngelendot terus sama orang tuanya juga nggak bagus kan. Dia harus punya jiwa sosial, main sama temennya, tahu tentang dunia luar itu kayak apa. Maksudnya anak itu akhirnya nggak jadi perhatian kita lagi, itu adalah sebuah kepastian gitu. Maka saat-saat dia tuh dia tuh masih ngelendot sama kita, masih butuh perhatian kita, itu harusnya benar-benar kita manfaatin. Aku kangen banget jadinya sama Zade ya. Padahal baru masuk kelas ini. Baru sejam lalu masuk kelas. Kangen banget ngomongin dia tuh ya. Cintaku. Dan tau nggak, satu kebiasaan yang ayah lakuin, cuman ayah jarang cerita ke kamu kali. Ayah tuh setiap dia bangun tidur kan, bangunin dia, atau enggak pada saat dia tidur. Pada saat? Iya saya, ketika waktu dia tidur. Uni udah sampai. Iya. Oke, sebentar. Uni, aku take video bentar ya. Lucu banget bawa anak. Ya, terus aku tuh bacain ayat kursi, bacain Al-Mulk sebelum dia tidur, sambil aku tatapin matanya, ya Allah nak, semoga Allah jaga kamu. Iya. Maksudnya kalau dia udah gede terus kita gituin kan agak awkward gitu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa sih, kayak ayah juga gitu kan sama Umi sama Abi kan. Tapi maksudnya ya pas dia bangun tidur juga ayah tatap matanya, hanya untuk natap aja gitu. Ayah hitung 15, 1, 2. Jadi bener-bener kayak transfer rasa gitu. Kan selama ini kan kayak aku ngurusin kamu ya karena pengen aku ngurusin kamu, tapi nggak ada transfer rasa di situ kan. Terus kalau dia habis mandi, kadang-kadang aku peluk, udah cuma aku peluk doang. Terus kadang-kadang aku puk-puk kan, dia juga puk-puk aku. Lucu banget sih. Tapi aku paham sih kayak the intimacy dan apa ya, keindahan melihat matanya secara utuh dan secara mindful tuh kayak indah banget. Aku juga ngerasain Sakinah itu. Aku sering banget, mungkin bisa dibilang tiap hari ya, aku selalu megang kepalanya, aku lihat matanya, udah. Dan aku tuh kayak dalam hati tuh, ya Allah indah banget ini creature, ini makhluk indah banget. Iya benar ya. Happy banget ngelihatnya gitu. Gak tahu, mungkin itu yang dinamakan Sakinah kali ya. Dan tau nggak, ada yang lebih indah dibandingkan Qurratu A'yun. Bener, dibandingkan kita ngelihat wajahnya aja, tapi ngelihat perilaku dia menjadi anak yang soleh. Perilaku yang soleh itu pasti kayak nyes banget gitu. Iya. Kayak bayangin dia ketika ngomong, ayah aku pengen sholat, itu aja kayak dek. Iya bener. Apalagi ya gitulah. Kalau Zade jemput ayah ke studio gara-gara udah azan. Iya bener. How do you feel? Ayah udah azan. Ayah langsung ya, ya Allah makasih udah ingetin ayah. Karena depan kita musola kali ya, jadi aku ngerasa kayak oke, sebentar lagi deh gitu. Tapi dia datang terus ayah udah azan gitu, ngingetin kayak. Tapi kalau dia masuk ke studio tuh ketok pintu nggak sih? Enggak ya, langsung masuk aja. BTW samping kita tuh studio yuk ngaji gitu. Jadi Bang Hawa suka di studio samping rumah. Iya. Gitu. Wow, so beautiful. Lucu banget ya. Ini cuman jadi video ini sebenarnya cuman jadi pengingat aja buat kita bahwa waktu itu cepet banget dan nggak ada yang bisa ngatur waktu. Waktu itu selalu bergerak ke atas. Kita mungkin diem, tapi waktu nggak mungkin diem. Benda kalau kita letakin dia diem,
tapi waktu nggak pernah diem. Kita nggak ngapa-ngapain, ya kita diem, tapi waktu nggak mau diem. Makanya kenapa Allah bilang innal insana lafi khusr, karena waktu itu terus jalan. Nggak peduli dia tuh raja, nggak peduli dia tuh orang punya banyak duit, tapi ketika mereka berdiri di hadapan waktu, mereka itu akan hancur. Barang sebesar dan semewah, seberharga apapun, dia tetap akan hancur di hadapan waktu. Makanya manfaatin waktu itu untuk 3 hal doang kata Allah: beriman, beramal soleh. Beriman gak cukup tapi harus beramal soleh. Beramal soleh gak cukup tapi harus saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, dan itu adalah dakwah, dan ini yang kita lakuin, dan itu juga kita harap teman-teman juga lakuin itu. Gunain waktu teman-teman untuk sesuatu yang bermakna. Berikan waktu teman-teman untuk orang-orang yang spesial di kehidupan teman-teman. Itu aja sih. Oke. Peace, love, and gaul. Goodbye. Bye. Thank you.